Ada di medsos yang tersebar foto salaman lagi hari pelantikan wisuda itu sama ya bule satu nggak tahu salaman. Fotonya rada gede, ijazah. Yang menarik, yang pertama, apa ada sih orang graduation day salaman ijazahnya dipamer-pamerin begitu? Ya. Setahu saya sih nggak ada. Kan bapaknya juga begitu. Saya ulangin lagi, pernah nggak dengar bapaknya minta maaf? Insya Allah, alhamdulillah, nggak ada. Mobil SM, bohong, daftar bohongnya sejajar. Ya. Terus ada yang nanya saya, Bang, kok dia bohongnya enteng-enteng? Itu cerminan orang yang nilai-nilai hidupnya tidak menghargai dan tidak melihat penting kejujuran. Maka dia kalau tidak jujur buat dia biasa-biasa saja. Jadi diharapkan masyarakat paham adanya situasi terkini yang muda yang menipu. Kan ditantang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya. Karena nggak ada isi kepalanya, jamin saya nggak ada isi kepalanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali kita sekarang UI Watch membahas ini Bang, membahas hal-hal yang belakangan ini heboh di masyarakat mengenai anak muda Bang. Namanya Gibran, asalnya dari Solo. Bisa Bang tolong dijelaskan? Lagi ramai di medsos ya. Saya juga bilang ya sumber saya medsos, terus dari lihat media yang ada juga. Dan tentunya saya berusaha semaksimal mungkin menseleksi berita-berita medsos yang bukan hoax lah ya. Nah yang menarik adalah anak muda yang bernama Gibran ini kok ya masih anak-anak sudah bikin rame gitu. Ramenya apa sih? Ramenya adalah kalau orang Betawi bilang ramenya rame nggak tahu diri. Lu anak kemarin sore, pendidikan lu kagak jelas. Lu ngejabat wali kota karena nepotisme dari bapak lu. Terus lu nyelonong-selonong mau jadi cawapres. Katanya sekolah Singapura, sekolah di Australia. Gue nggak denger tuh statement-statement yang menggambarkan lu pernah sekolah di sana. Jadi pertanyaannya, saya ngomong jasa lah itu udah Dokter Tifa bahas, Pak Roy Suryo bahas. Saya cuma bilang, masa nggak ada statement orang yang pernah sekolah di luar negeri, tampilan wajahnya, ininya, ngomong Inggrisnya masih pelongo. Jadi gue bilang sekolah apa sih? Yang simple. Mana ada, saya nggak tahu kalau saya keliru. Bisa sekolah katanya cabang dari Bradford University, itu di Inggris, ada cabang di Singapura, saya nggak tahu saya ya. Saya malah sekolah di luar, tapi nggak apa punya perguruan tinggi yang di Eropa itu punya cabang gitu. Tapi itu dijawab lah ya oleh Dokter Tifa, kemudian oleh Roy Suryo segala. Pernyataannya itu pernyataan orang yang ya memang setara SMK. Jadi itu sih mau diapain? Sehingga saya mikir, lah kok bapak sama anak ributnya di masalah pendidikan formal ya? Nanti bapaknya bilang lagi, yang penting skill. Saya cuma ketawa, lu belajar apa sih skill? Apa sih skill? Lu belajar nggak? Gitu, yang penting skill. Skill tuh nggak penting, yang penting kualitas lu sebagai manusia. Sehingga skill yang lu punyain tuh positif atau negatif buat orang banyak. Itu jawabannya, jangan yang penting skill. Quality of life itu yang penting. Kualitas hidup lo kayak apa. Nah ini kalau gambar anaknya kayak begitu, pelanga-pelongo. Nggak tahu saya mesti ngomong apa lagi. Jadi judulnya Bang, tidak jujur kah? Bukan tidak jujur kah. Dia pelanga-pelongo nggak ngerti mana yang jujur, mana yang enggak, mana yang salah, mana yang enggak, mana yang benar. Dia nggak tahu, pelanga-pelongo aja. Yang ada di benaknya itu, kalau gue jadi gini, gue hebatnya. Hebat kata lo. Itulah. Hebat untuk posisi apa gitu ya? Nggak jelas. Nggak ada indikasi penampilan. Dia pernah sekolah di luar. Penampilan ini. Jangan-jangan sekolah di luar dia ngempeng lagi. Ada statement bahasa Inggrisnya kayak apa kayak ini sama sekali nggak ada. Ini menarik kecil-kecil nih. Saya menduga keras ada di medsos yang tersebar foto salaman lagi hari pelantikan wisuda itu sama ya bule satu nggak tahu salaman. Fotonya rada gede, ijazah. Yang menarik, yang pertama,
Apa ada sih orang graduation day salaman ijazahnya dipamer-pamerin begitu? Ya. Setahu saya sih nggak ada. Ya nggak tahu nih kalau zaman sekarang atau sekolah dia begitu. Satu. Kedua, mari kita cermati foto itu. Di bawah ijazah itu ada tangan dia, plus ada tangan lagi megang. Sementara tangannya satunya salaman. Ini apa bukan editan? Tolong dicek. Silakan aja. Saya mah yang kecil-kecil, yang teknis gini aja, gampang lah. Kalau sekolah berat pendidikan, ya, Dokter Tifa udah jawab lah. Ternyata UTS itu cuman college persiapan untuk kuliah. Ternyata juga sudah bubar. Atau saya lulusan Bradford cabang Inggris. Ya. Nah, tapi penutup yang jelas yang dia tidak mampu berbicara adalah pernyataan resmi dari Dikbud bahwa dia tuh pendidikannya formalnya setara SMK selesai. Mungkin ke KPU dia bilang dia S2. S2 apa? S lilin kali ya. Jadi beda-beda tipis ya, Bang? Sama ya, yang punya ijazah bukan beda tipis, bawaan keturunan barangkali. Ini kalau guyonan. Iya, kalau dia nggak berubah jadi karakter lah. Kan bapaknya juga begitu. Saya ulangin berkali, pernah nggak dengar bapaknya minta maaf? Insya Allah, alhamdulillah, nggak ada. Mobil SM, bohong, daftar bohongnya sejajar. Ya. Terus ada yang nanya saya, Bang, kok dia bohongnya enteng-enteng? Itu cerminan orang yang nilai-nilai hidupnya tidak menghargai dan tidak melihat penting kejujuran. Maka dia kalau tidak jujur buat dia biasa-biasa saja. Ngebohong itu tidak jujur. Dia ngerasa salah? Enggak. Ya, nggak merasa salah. Anaknya kira-kira demikian. Jadi boleh dong kalau saya bilang yang muda yang menipu. Mau sampai kapan? Iya, terserah. Jadi enggak, saya cuma lihat pelanga, pelongo, pelani mau jadi apa gitu. Saya sih nggak bilang kok lu nggak malu, nggak. Urat malu bapaknya ya ada, bagaimana dia. Bapaknya pakai pakaian raja Jawa. Emang pengen jadi raja beneran. Lo bikin aja kerajaan sendiri di rumah lo. Ya udah lucu-lucuan aja, saya bilang udahlah. Ya, mau ngomong apa lagi? Oke. Jadi diharapkan masyarakat paham adanya situasi terkini yang muda yang menipu. Kan ditantang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya. Karena nggak ada isi kepalanya, jamin saya nggak ada isi kepalanya. Jamin. Dari mukanya ya pelongo begitu. Gampang bacanya kok. Jadi harap menjadi kewaspadaan yang tinggi dan menjadi pelajaran yang sangat berharga bahwa sejak muda faktor kejujuran, nilai-nilai kejujuran harus kita pertahankan, kita jaga ya, sehingga perilaku kita pun selaras dengan nilai-nilai yang nilai kejujuran yang dijunjung tinggi oleh semua pihak di negeri ini. Juga di kita kan nilai inti UI Watch yang kita pakai, nilainya UI adalah veritas kebenaran, probitas kejujuran. Justitia keadilan, ini yang di dua nih probitasnya orang ada. Jadi mau ngomong apa, dan orang yang dia bohongin orang-orang kayak kita, penduduk yang kayak biasa, anak SMA aja tahu kalau dia bohong. Pelanga, pelongo, apalagi ya maaf aja, gue sih bukan ilmuwan, tapi gue belajar beginian malu, goblok bener gitu bohongnya. Jadi udahlah, kan hukumnya simpel. Kualitas berbohong seseorang berbanding lurus dengan kualitas kecerdasan orang itu. Jadi IQ-nya ya. Jadi kalau kecerdasan intelektualnya jongkok, ya bohongnya juga jongkok. Kualitas bohongnya jongkok. Ini kan kualitas bohongnya jongkok. Gue mah ketawa lihat mukanya aja, ada muka pelanga pelongo begitu. Jadi sangat mudah dipatahkan bahwa dan bisa disimpulkan bahwa dia tidak jujur. Bukan tukar jujur, dia mulai belajar atau menjadi bagian terhadap pembenaran terhadap kebohongan. Nanti jangan-jangan yang diajar gitu, kalau politik tuh mesti bohong. Wais, ampun. Kacau. Bapak pendiri bangsa nggak ada yang berbohong lagi ngadepin itu. Mereka jujur-jujur semua. Oke Bang, itu mengenai anak muda ya. Anak muda, sekarang kita kembali lagi ya, kembali kepada veritas, probitas dan justisia. Siap. Ya. Oke, lanjut Bang. Sekarang mengenai bapaknya. Ya, bapaknya. Silakan Bang. Ya, bapaknya nggak berubah lah. Bahkan bertambah gile karena dianggap orang mendiamkan.
udah korupsi, kolusi. Terakhir nepotisme, semuanya terbuka dan tanpa, ya nggak heran lagi lah. Kok nggak malu ya? Orang urat malunya udah putus. Mana punya urat malu? Orang yang karakternya kayak begitu mana punya urat malu? Jadi ya nurun ke anaknya. Itulah warisan yang diberikan si bapak. Nurun lagi ke anak yang paling kecil, yang namanya Kesang. Gua nggak tahu. Itu kelihatannya mukanya lebih cerdas sedikit lah dibandingin kakaknya. Oh gitu ya, Bang? Kesang lebih cerdas sedikit. Walaupun saya nggak tahu ya, bisa jadi ketua partai anak kemarin sore, apa nggak ada kriteria? Orang jadi memimpin ketua partai udah kriteria apa, track record dia sebagai pernah memimpin. Tapi kan anak presiden, kalau kriteria anak presiden silakan, yang PSI dibangun untuk itu barangkali. Dan saya nggak ngerti, ada teman saya mewakili PSI, saya cuma bilang lu nggak malu, lu nggak gerah. Kalau partai lu itu di orangnya kayak begini, ketuanya bagaimana sih? Lu ikut gabung di situ. Jadi udahlah ya. Kualitas berpikir dengan nilai-nilainya, transaksionalnya selalu sangat keras, kuat, menunjukkan yang penting kan gue dapet. Nah, ya, silakan mau diapain. Urusan lo gue nggak ikut-ikutan. Tapi ya begitulah, mau diapain. Ya, sangat menyedihkan. Untuk ya sedih juga, lucu juga, prihatin juga, dipelihara juga. Mau sampai kapan? Nah, nggak jelas. Kata mereka, maka waktunya kita ya, untuk melakukan untuk melawan semua yang melanggar nilai-nilai kejujuran. Iya. Tapi satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan juga, kenapa sih dia ngotot betul pengen dapat kesempatan ya kalau yang jadi presiden bukan orang yang dia kendalikan, dia kerangkeng dia. Kenapa dia kerangkeng? Duh, saya dengar aja. Saya dulu sempat ngobrol sama Ahok kok. Kalau Ahok masih ingat, perlu saya ulangin, nggak usah. Silakan, Ahok aja ketawa. Janganlah, nggak enak lah. Ya udah. Ya. Nah yang kedua, dia bisa tanggung jawab itu pengeluaran uang ini itu segala macam. Terus ramai kan di medsos, pakaian tas dari anak yang paling kecil Kesang sekian juta sekian ini. Aduh, saya bilang mungkin benar mungkin enggak, tapi kalau lihat kelakuannya orang yang tidak punya prinsip hidup yang berbasiskan apa yang saya bisa berikan dengan tulus dan ikhlas untuk orang banyak. Iya ya, orang belum ngerti anak kemarin sore dan nggak diajarin. Ya jadi begitulah. Jadi ya lucu-lucunya ada, malunya ada, sedihnya ada, nggak tahu apa lagi lah, berkumpul jadi satu. Kok bangsa ini bisa dibodohin? Dan kalau saya saran DPR itu mending berhenti aja rame-rame lah, nggak malu lu terima duit sebagai anggota DPR. Dan yang menarik, masih ada orang yang ngotot mencalonkan diri. Lo lihat nggak DPR yang sekarang memalukan? Jadi karena dapat gaji bagus, lo nggak pusing. Duduk diam. Iya, niat lo apa? Mau cari makan dengan cara begitu? Apa nggak ada cari makan yang lain? Jadi buat calon-calon yang lagi mau mati-matian jadi DPR, Anda lihat sekarang nih, gue sih malu. Cuman kalau nggak punya rasa malu dan otak lu sama dengan otak yang mimpin sekarang, ya silakan aja lah. Ya. Jadi ya udah, mari kita lihat. Mari kita lihat beberapa hari ke depan ini. Ya, semoga semoga masyarakat paham ya dan melakukan dan tidak diam, melakukan sesuatu untuk kebaikan, untuk perubahan di negeri ini. Demikian, kita tutup sampai di sini dulu untuk sesi ini, Bang. Ya, dengan Veritas Probitas Justisia. Ya, assalamualaikum.